Shalom teman-teman semua, sebelum kita memulai ibadah kita pada malam hari ini, saya mau kita sama-sama mendudukkan kepala, kita bersaat teduh. Amin. Dalam Mazmur 23 berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right hand for the honor of His name. Even though I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Lord is my shepherd, I shall not fear. Guide me in the right path for the honor of His name. Even though I walk to the darkness valley, I will not be afraid. I will not be afraid. In You I find my peace. In You I find my joy. In You I am fulfilled. In You, Lord, in You. In You, Kau gembalaku, ku takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan-Mu. Walau ku berjalan di lembah kelam, ku takkan takut, sebab Kau sertaku. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Dalam-Mu damai-ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih atas kasih setia-Mu bagi setiap kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul walaupun via online, Tuhan. Kiranya ibadah pada malam hari ini boleh memberkati setiap kami. Kami boleh melihat kasih Tuhan, boleh menemukan cinta daripada Tuhan. Tuhan berkati ibadah malam hari ini, kiranya boleh memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Guys, mari kita sama-sama memuji Tuhan, memuliakan namanya sebab Dia adalah Tuhan yang benar, gunung batu dan kota perlindungan kita. Dia
Dia adalah keselamatan kepada kita semua. Kau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mari kita tetap memuji Dia, sebab Dia adalah Allah gunung batu kita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Tuntun langkahku, sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Pegang hidupku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam
kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita. Kita mau melihat karena kasih Tuhanlah, karena cinta daripada Tuhanlah yang membuat kita ada sampai saat ini. Yang boleh terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin lagu ini baru buat kita, tapi kita boleh sama-sama belajar dari setiap kata demi kata, bahwa kasih Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Saat ku melangkah dan ku pandang dunia, banyak hal yang ditawarkan yang memberi bahagia. Saat ku terima semua dari dunia, namun yang ku dapatkan hanya bahagia yang fana. Ku rasakan hidupku hampa dan tak berarti, menjalani hidup yang tak pasti. Namun Engkau Tuhan yang selalu ada, menerangiku dan beriku harapan. Karena cinta-Mu yang selamatkanku, dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku. Dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu yang akan menjadi kebenaran hidupku, dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Saat ku melangkah dan ku pandang dunia, banyak hal yang ditawarkan yang memberi bahagia. Saat ku terima semua dari dunia, namun yang ku dapatkan hanya bahagia yang fana. Ku rasakan hidupku hampa dan tak berarti, menjalani hidup yang tak pasti. Namun Engkau Tuhan yang selalu ada, menerangiku dan beriku harapan. Karena cinta-Mu yang selamatkanku, dan kasih-Mu yang telah menyadarkanku. Dunia tak dapat memuaskanku, tak dapat bahagiakanku. Namun Kau Yesus jawaban hidupku. Ku ingin setia cintai firman-Mu yang akan menjadi kebenaran hidupku, dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhanku. Dan ku terima kebahagiaan yang sejati hanya di dalam-Mu, oh Yesus Tuhan. Ku terima kebahagiaan yang sejati
semuanya kami persilakan. Shalom, selamat malam rekan-rekan yang ada di Pemuda. Apa kabar semuanya? Saya berharap rekan-rekan semua dalam keadaan baik. Ya. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa, terima kasih Engkau yang terus memimpin kehidupan kami. Seperti tiang awan dan tiang api, tidak pernah sedetik pun juga Engkau meninggalkan kami. Bapa, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Tuhan, beri penerangan, biar Allah Roh Kudus yang menolong ketika kami sama-sama mempelajari firman Tuhan. Bapa, Engkau mengubah semua cara berpikir kami yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan, sikap hati yang tidak berkenan, biar hidup kami semakin memperkenan hati Tuhan saja. Hamba percaya Allah Roh Kudus yang akan bekerja jauh melampaui segala keterbatasan hamba sebagai manusia. Pimpin kami kepada seluruh kebenaran, karena Engkaulah sumber kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan semua, kita hidup di dalam satu dunia di mana di dalam pergaulan masyarakat sehari-hari itu kita terkotak-kotak. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak bisa disangkali, setiap kali kita bergaul dengan seseorang, kita bertemu banyak orang di dalam masyarakat ini. Ada standar-standar di dalam pikiran kita. Dia keturunan siapa? Ya, sekolahnya di mana? Suku bangsa apa? Apakah orang itu orang yang ekonominya sedang, menengah ke atas, ataukah yang sosial ekonominya terbatas? Saudara sekalian, pengkotak-kotakan itu kita tidak dapat hindari. Dan itu terjadi karena tradisi maupun juga karena ras, agama, kemudian juga karena masalah ekonomi. Sehingga di dalam masyarakat terjadi satu gap, ya, ada satu jarak antar berbagai kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Pada malam hari ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu kasih yang melampaui segala batas. Mari buka Injil Lukas pasalnya yang ke-10, mulai dari ayat 25 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan berkata demikian, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke dalam tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia dan jika engkau membelanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Rekan-rekan sekalian, di dalam teks ini bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita satu prinsip kasih yang melampaui batas-batasan yang ada. Di awal cerita ini kita tahu bagaimana ada seorang ahli Taurat yang datang sesungguhnya dengan satu niat hati untuk mencobai Tuhan Yesus. Dengan satu pertanyaan, Guru, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Tetapi Tuhan balik bertanya, bukan menjawab pertanyaan ini, tapi balik bertanya, apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Dan ahli Taurat ini menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Tuhan, jawabmu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi karena ahli Taurat itu hendak membenarkan dirinya sendiri, ia kembali bertanya, siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Bagaimana terjadi satu tindakan kriminal yang memakan korban di jalan yang dari Yerusalem itu menuju ke Yeriko. Yang dikenal sebagai jalan yang berbahaya dan sering sekali terjadi tindakan-tindakan kriminal. Sementara korban tergeletak setengah mati setelah dirampok dan dipukuli dan membutuhkan pertolongan, lewatlah seorang imam yang hanya melihat lalu melewatinya dari seberang jalan. Hal yang sama juga terjadi dengan seorang Lewi. Tidak bertindak apa-apa untuk menolongnya. Padahal kita sama-sama tahu bahwa baik imam maupun orang Lewi, mereka adalah orang yang mengetahui hukum-hukum Tuhan. Mereka yang semestinya melakukan tindakan-tindakan untuk menolong orang yang menjadi korban tersebut. Tapi di dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus menggambarkan bahwa bagaimana baik imam maupun juga orang Lewi itu tidak melakukan apapun juga. Tak lama kemudian muncul seorang Samaria yang sesungguhnya merupakan musuh daripada orang Yahudi. Melewati TKP, orang Samaria itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Rekan-rekan, kita perlu tahu bahwa bagaimana bangsa Israel itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Tercatat di Yohanes 4 ayat 9 dan juga di bagian sejarah daripada bangsa Israel dengan orang-orang Samaria. Karena orang Samaria itu dianggap orang yang najis, orang yang tidak rohani, masyarakat kelas bawah, karena mereka keturunan campuran antara bangsa Israel dengan bangsa asing di utara Yehuda. Ya. Jadi sementara orang Israel, orang Yahudi menganggap dirinya adalah keturunan Abraham, orang yang murni garis keturunannya, Samaria itu menjadi satu kelompok masyarakat yang tidak layak untuk diperhatikan dan dikasihi oleh bangsa Israel. Rekan-rekan lihat ada satu jurang ya, perbedaan yang terjadi. Tetapi jurang perbedaan ini tidak menghalangi orang Samaria untuk segera menolong korban yang adalah orang Israel. Meskipun teks tidak mencatat bahwa korban ini adalah orang Israel. Tetapi para penafsir Alkitab memastikan bahwa korban ini adalah benar-benar orang Israel. Perhatikan apa yang dilakukan oleh orang Samaria. Yang pertama, dia pergi kepada si korban. Ya, dia tidak memikirkan apakah orang itu kalau sudah jadi mayat, orang yang bersentuhan dengan mayat itu otomatis menjadi najis. Ya, dan ada konsekuensinya, yaitu ada proses pentahiran yang harus dilakukan secara hukum Taurat Yahudi. Tetapi dia tidak memikirkan segala konsekuensi itu karena belas kasihannya dia langsung bertindak membalut semua luka-lukanya.
Entahkah dia membawa semua obat-obatan atau peralatan P3K atau perban. Tapi mungkin juga dia memakai jubahnya sendiri untuk membebat luka daripada si korban. Lalu menyiraminya dengan minyak dan anggur sebagai satu bentuk proses desinfektan ya untuk mengobati luka-lukanya. Lalu si korban ini dinaikkan ke keledai tunggangannya sendiri. Otomatis orang Samaria ini dia harus berjalan kaki. Itu adalah satu pengorbanan ya. Entah seberapa jauh si orang Samaria ini harus berjalan sambil menuntun keledai dengan korban yang ada di atasnya itu. Lalu dibawa ke tempat penginapan. Merawatnya ya. Saya bayangkan merawatnya itu kasih makan, kasih minum. Mungkin kalau zaman sekarang beli obat-obatan yang dibutuhkan dan juga panggil dokter. Keesokan harinya ya, Alkitab mencatat keesokan harinya, berarti orang Samaria ini dia menunggui si korban sampai keesokan harinya. Entahkah kondisi setengah mati ini si korban itu dalam keadaan pingsan, tidak sadarkan diri sehingga harus ditunggui, nggak ada anggota keluarganya. Itu satu pengorbanan waktu. Lalu orang Samaria ini juga menyerahkan 2 dinar. Ya, uangnya sendiri kepada si pemilik penginapan. 2 dinar itu bicara tentang upah pekerja selama 2 hari. Dan tidak menganggap uang ini sebagai satu kerugian bagi dia. Ya, dan menyerahkan perawatan selanjutnya kepada si pemilik penginapan. Dan sambil berpesan, kalau ada kekurangan di dalam biaya perawatan si korban, tanggungkanlah itu semuanya kepada orang Samaria ini. Dan dia berjanji akan menggantinya waktu ia kembali. Rekan-rekan, lihat perbedaan yang terjadi antara tindakan ya yang dilakukan oleh orang Samaria ini dengan imam dan orang Lewi yang tidak berbuat apa-apa. Orang Samaria melakukan satu tindakan kasih yang nyata. Sehingga bukan soal apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar. Tetapi apa yang mereka lakukan setelah mereka melihat ada satu keadaan yang harus membutuhkan tindakan. Rekan-rekan, ketika tsunami terjadi di Aceh, mereka benar-benar terkejut para korban. Yang kita tahu mayoritas adalah orang-orang Islam, orang Muslim di Serambi Mekah ini. Karena yang pertama kali menolong mereka justru adalah orang-orang lintas batas, yaitu adalah orang-orang Kristen. Dan saya mau ambil kesimpulan. Yang pertama, bahwa hidup kekal itu diperoleh bukan karena perbuatan-perbuatan baik seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Tapi hidup kekal diperoleh semata-mata hanya karena anugerah Tuhan saja. Karya Kristus di atas kayu salib. Dan kita percaya Yesus Kristus, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan ketika seseorang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan, buah, dampak, ya, bukti daripada orang yang sudah memperoleh hidup yang kekal adalah sikap hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri, seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria ini. Dan kasih Allah itu melampaui semua perbedaan-perbedaan yang ada. Suku, ras, agama, dan tembok-tembok pemisah lainnya. Kasih melihat kebutuhan, kasih itu menjadi jawaban, kasih tidak tinggal diam, kasih bertindak dengan aktif dan melakukan sesuatu bagi sesama. Rekan-rekan, saya sudah selesai memberitakan firman Tuhan. Saya mau mengajak kita semuanya masuk di dalam satu refleksi. Apakah perbedaan yang seringkali menghambat rekan-rekan sekalian untuk menjadi sesama yang baik bagi mereka yang membutuhkan pertolongan yang ada di sekitar rekan-rekan semua? Faktor apa yang seringkali menjadi alasan sehingga rekan-rekan sekalian gagal untuk mempraktekkan
kasih Tuhan. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali Tuhan, di dalam kehidupan kami mengakui Tuhan, kami lebih banyak tahu banyak firman Tuhan, mengerti banyak hal, tetapi jujur kami miskin sekali di dalam perbuatan, tindakan kasih nyata, khususnya bagi orang-orang yang berada jauh berbeda dengan kami, baik secara suku, ras, agama, latar belakang pendidikan, situasi ekonomi, dan lain-lain. Bapa, Engkau sendiri yang memenuhi hati dan pikiran kami dengan kasih Allah yang tanpa batas, sehingga kami diubahkan oleh Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami meneladani seperti apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini. Tidak hitung-hitungan dan mau bertindak nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dengan sebuah doa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Hai guys, terima kasih telah mengikuti ibadah pada malam hari ini. Kiranya teman-teman semua terberkati lewat firman Tuhan dan puji-pujian. Teman-teman, bagi kalian yang mau berpartisipasi dalam memberikan persembahan, bisa langsung ke nomor di bawah ini atau dibawa ke kantor gereja. Jangan lupa teman-teman, minggu depan kita sama-sama ibadah lewat Zoom. Jadi, sampai ketemu lagi. Dadah!